Sore dimanapun Anda berada, ya topik kedua kita juga akan saya hadirkan untuk Anda pendengar ini terkait dengan KPU Nusa Tenggara Timur yang tetapkan 3,9 juta pemilih untuk Pilgub di Nusa Tenggara Timur pendengar. Seperti yang diinformasikan bahwa KPU telah selesai menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap DPT tingkat provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur dengan jumlah DPT adalah 3.988.372 pemilih. Dan kita akan membahas ini bersama narasumber yang sudah kami siapkan. Ada Bapak Lodowik Frederick, anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Selamat pagi Pak Lodowik. Selamat pagi Bu Christine. Selamat pagi teman-teman pemilih, pendengar RRI Pro 1 ND dimanapun teman-teman berada. Baik, salam sehat Pak. Terima kasih, sehat juga Ibu. Baik, Pak Frederick, ini terkait dengan penetapan 3,9 juta pemilih untuk Pilgub Nusa Tenggara Timur oleh KPU di tahun 2024 ini. Bagaimana KPU sendiri memastikan bahwa validitas data 3,9 juta pemilih ini yang telah ditetapkan untuk Pilgub NTT nih Pak Frederick? Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Terkait dengan data DPT yang sudah dihasilkan, ini melewati proses yang cukup panjang. Pada kesempatan ini izinkan saya memberi gambaran secara singkat proses sehingga menghasilkan daftar pemilih tetap untuk Pilkada 2024 di NTT. Diawali pada tanggal 2 Mei, Mendagri Bapak Tito Karnavian menyerahkan DP4 kepada Ketua KPU RI. Dan dari DP4 yang diserahkan diketahui DP4 NTT, DP4 ini daftar penduduk potensial pemilihan. DP4 untuk NTT ini saat diserahkan tanggal 2 Mei itu berjumlah 4.019.413 jiwa. Setelah diterima oleh KPU RI tanggal 2 Mei, kemudian oleh tim Pusdatin KPU RI melakukan sinkronisasi data, yaitu DP4 ini disinkronkan dengan DPT pemilu terakhir. Dalam proses sinkron itu diketahui ada kurang lebih 48.000 data yang dicoret, sehingga DP4 hasil sinkron itu berkurang menjadi 3.971.240 jiwa. Alasan dicoretnya kenapa nih Pak? Ya, gimana Bu? Alasannya dicoretnya kenapa? Karena ada sudah meninggal, sudah tidak memenuhi syarat lagi. Baik. DP4 diterima, disinkronkan dengan DPT pemilu terakhir, pemilu 2024, hasil datanya berkurang dari 4.019.000 menjadi 3.971.000. Atau ada pengurangan kurang lebih 48.000. Dari DP4 hasil sinkron tersebut kemudian didistribusikan ke 22 kabupaten kota, dan oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota se-Provinsi NTT merancang TPS dengan jumlah TPS saat itu sebanyak 9.714 TPS. Kalau pemilu nasional, Pilpres dan Pileg kemarin, satu TPS itu berjumlah 300 paling banyak pemilih, kali ini berjumlah 600. Karena itu TPS pemilu nasional dari 16.000 menjadi 9.714. Berdasarkan perencanaan ini, perencanaan TPS dengan jumlah pemilih hasil sinkron 3.971 tadi, kemudian kami mengangkat petugas Pantarli sebanyak 15.210 orang untuk melakukan pencocokan dan penelitian, datang dari rumah ke rumah, melakukan pemutakhiran data. DP4 hasil sinkron tadi dilakukan pemutakhiran data dengan cara
mendata dari rumah ke rumah. Hasil pemutakhiran data tersebut kemudian pada tanggal 16 Agustus 2024 kami melakukan rekapitulasi daftar pemilih sementara dari 22 kabupaten kota yang ada, jumlahnya justru meningkat dari 3.971.000 tadi meningkat lebih, naik kurang lebih 22.000 menjadi 3.993.874. Ini DPS-nya. Sekali lagi, DP4 hasil sinkron 3.971.240 masuk ke DPS meningkat menjadi 3.993.874. Juga TPS yang tadi dirancang sebanyak 9.714 ada penambahan TPS. Penambahan itu sekitar 153 TPS sehingga menjadi TPS saat daftar pemilih sementara menjadi 9.866. Dari penambahan TPS ini yang paling signifikan dapat kami sampaikan itu terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya dan di Kabupaten Manggarai. Sumba Barat Daya itu ada penambahan TPS kurang lebih 45 TPS karena banyaknya pemilih baru yang terdeteksi saat proses pemutakhiran data pemilu coklit dari rumah ke rumah. Kemudian setelah ditetapkan tanggal 16 Desember, tanggal 16 Agustus, kemudian tanggal 18 Agustus sampai 27 Agustus yang lalu dilakukan uji publik, diumumkan DPS ini kepada masyarakat. Kemudian KPU menghimpun data-datanya, DPS ini daftar pemilih sementara diproses dalam daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Jadi diproses secara berjenjang dari tingkat desa kelurahan sebanyak 3.442 desa kelurahan se-Provinsi NTT berproses naik ke tingkat kecamatan, ada 315 kecamatan se-Provinsi NTT. Kemudian pada tanggal 14 sampai tanggal 21 itu waktu untuk penetapan DPT di tingkat kabupaten kota. Rata-rata kabupaten kota itu melakukan rekapitulasi penetapan DPT itu tanggal 19 dan tanggal 20 September kemarin. Dan kemudian tanggal 22 hari Minggu kemarin KPU NTT melakukan rekapitulasi DPT yang sudah ditetapkan oleh 22 kabupaten kota. Hari Minggu kemarin, tepatnya Minggu malam di Hotel Aston, kami dengan para pihak semua menetapkan DPT untuk pemilihan gubernur tingkat Provinsi NTT sebesar 3.988.372 pemilih, atau ada pengurangan dari DPS sebesar 5.502 pemilih. Sekaligus juga ada penambahan TPS lagi. Dari DPS ke DPT itu ada penambahan kurang lebih 11 TPS. Ini terjadi di 5 kabupaten. Di Kabupaten Manggarai Barat tambah 1, Manggarai tambah 1, Sika tambah 1, sementara Lembata tambah 3, dan Manggarai Timur tambah 5. Ini karena ada proses, ada rekomendasi Bawaslu yang meminta kepada KPU untuk menambah TPS agar memudahkan pemilih datang ke TPS pada tanggal 27 November nanti. Baik. Demikian, Bu Christine. Oke, baik. Memudahkan pemilih untuk datang ke TPS karena saking banyaknya penduduk atau pendaftar baru begitu ya, Pak Frederick ya? Di samping banyaknya pemilih juga pengaruh topografi. Jadi TPS itu ada yang jauh, ada yang harus menyeberang sungai dan lain sebagainya, sehingga Bawaslu memberikan rekomendasi agar KPU menambah TPS. Baik. Oke, dan untuk DPT terbanyak ini di kabupaten mana nih, Pak Frederick? DPT terbanyak masih seperti pemilu ke pemilu, itu yang paling banyak itu di Kabupaten TTS dan diikuti oleh Kabupaten Kupang. Dapat saya jelaskan, Bu, dari jumlah DPT yang ada saat ini 3.988 terbagi dari laki-laki 1.900.000
perempuan 2.029.000. Saya ulangi, laki-laki itu 1.958.444, perempuan 2.029.928. Dari jumlah pemilih ini ada beberapa kategori yang mungkin perlu diketahui oleh para pendengar semua, bahwa jumlah DPT ini sudah termasuk dengan pemilih disabilitas, termasuk dengan pemilih yang belum punya KTP walaupun sudah terdaftar dalam DPT, dan ini dapat menjadi ancaman tidak dapat dilayani nanti jikalau belum mengantongi KTP elektronik. Ini hal-hal yang menarik yang mungkin perlu diketahui sehingga semua teman-teman pemilih bisa mengawal proses ini, sehingga semua pemilih yang telah terdaftar dalam DPT benar-benar dapat menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu 27 November 2024. Baik, dan sejauh ini apa yang dilakukan oleh KPU sendiri, langkah yang diambil untuk bisa memastikan bahwa seluruh pemilih dalam DPT ini dapat menggunakan hak pilihnya nih Pak? Baik, untuk kategori pemilih berkebutuhan khusus dari 3.988.000 ini diketahui ada 54.586 saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus, dan kami membagi 6 kategori. Kategori disabilitas intelektual itu 5,2% dari jumlah 54.000, yang mental 14%, yang wicara 9%, yang rungu 8%, yang netra itu ada 23,1%, dan yang fisik itu ada 40,7%. Kami berupaya untuk kemarin beberapa hari yang lalu kami baru saja melakukan sosialisasi di Hotel Harper khusus untuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas dari semua kategori ini. Kemudian untuk pemilih yang belum berKTP elektronik sebanyak 203.681. Sejak penetapan DPT ini kami sudah menginformasikan dan mengkoordinasikan dengan para pihak stakeholder pemerintah daerah untuk kita sama-sama mengawal proses ini, sehingga dalam kurun waktu 2 bulan ini pemilih sejumlah 203.000 ini sudah bisa memiliki KTP elektronik. Ya. Nah, kabupaten yang paling banyak menyumbang pemilih yang belum berKTP elektronik ini secara berturut-turut dapat saya sebutkan 5 kabupaten terbanyak. Kabupaten terbanyak itu Kabupaten Sumba Barat Daya, ada 18.813 pemilih belum memiliki KTP elektronik. Padahal syaratnya untuk nanti datang memilih harus membawa KTP elektronik selain surat undangan yang akan diberikan oleh petugas KPU nanti. Kemudian kabupaten kedua yang terbanyak itu juga Kabupaten Kupang, ada 18.773, Bu. Cukup banyak. Kabupaten ketiga TTS, Timur Tengah Selatan, sebanyak 15.253 pemilih. Kemudian Flores Timur 13.757 pemilih. Dan kabupaten kelima terbanyak adalah Manggarai sebanyak 11.514 pemilih. Semua kabupaten masih ada pemilih yang belum berKTP. Perlu kami jelaskan bahwa pemilih sebanyak 203 yang belum berKTP ini bukan karena kelemahan pemerintah yang selama ini tidak melayani pemilih, bukan. Ini terjadi disebabkan karena menuju ke tanggal 27 November, hari pemungutan suara, akan ada pemilih yang genap berusia 17 tahun. Ada yang sekarang belum 17 tahun, mungkin bulan depan baru 17 tahun, makanya belum punya KTP. Atau ada yang setelah hari pemungutan suara pemilu nasional kemarin 14 Februari, belum 17 tahun, tapi pada bulan Maret, April, Mei baru genap 17 tahun. Ini yang harus didorong untuk segera melakukan proses perekaman KTP sehingga diharapkan pada tanggal 27 November sudah genap 17 tahun dan sudah memiliki KTP. Ini perlu kami tegaskan, jadi ini bukan karena kelemahan atau kelalaian
pihak pemerintah yang tidak melayani masyarakat, bukan. Tetapi memang karena kondisi usia dari ya. pemilih yang sudah atau akan menggenap 17 tahun pada hari pemungutan suara 27 November nanti. Demikian Bu Christine. Oke, baik. Dan ini menarik ya, dipersiapkan tenggat waktu begitu ya menjelang pemilihan seperti itu tanggal 27 nanti ya Pak Frederick, untuk genap 17 tahun seperti itu ya. Ya. Baik. Nah, Ya, strategi dari KPU sendiri nih Pak Frederick untuk bisa meningkatkan partisipasi pemilih dari 3,9 juta yang telah ditetapkan ini apa sebenarnya? Yang pasti ada beberapa strategi yang kami upayakan di samping sosialisasi dengan berbagai macam bentuk, diantaranya beberapa hari yang lalu, minggu lalu itu berturut-turut kami mengundang kelompok-kelompok masyarakat untuk kami lakukan sosialisasi, sekaligus kami ajak untuk nonton film yang diproduksi oleh KPU RI dengan maksud agar pemilih itu bukan saja mengetahui kapan atau bagaimana cara menggunakan hak pilih, tetapi lebih daripada itu proses pendidikan politik kepada pemilih agar pemilih dapat menjadi pemilih yang rasional, bukan yang emosional, apalagi yang transaksional. Dan ini memang tidak mudah. Upaya kami sementara berproses terus. Di samping itu, di samping proses sosialisasi yang sudah sementara dan akan kami lakukan terus, tentunya kami mohon dukungan dari berbagai pihak. Kami juga setelah ini mempersiapkan proses pemungutan suara dengan baik. Antara lain, memastikan semua pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT itu nanti mendapat surat pemberitahuan untuk datang memilih. Sehingga dengan surat pemberitahuan datang memilih itu, pemilih bisa berbondong-bondong, harapan kami, untuk datang menentukan pilihannya di masing-masing TPS yang sudah kami siapkan untuk memilih pemimpin baik gubernur NTT maupun bupati atau wali kota setempat. Demikian, Bu. Oke, ini beberapa strategi ya yang sudah dilakukan oleh KPU dan akan dilakukan ya seperti itu. Nah, Pak Frederick ya, KPU sendiri bagaimana untuk bisa menangani perubahan jumlah pemilih menjelang Pilgub ya, misalnya terkait pemilih yang berpindah domisili atau yang meninggal dunia seperti itu ya. Walaupun yang saat ini ya sudah memiliki data yang akurat ya dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu Pak Frederick. Baik, terima kasih Bu. Ini pertanyaan yang sangat cerdas. Data pemilih tetap yang sudah kami tetapkan, ini dia di dalam proses menuju hari pemungutan suara, ini dia sangat dinamis. Baik. Saat ditetapkan kemarin tanggal 22, tentunya ada perubahan-perubahan karena meninggal dunia, karena pindah dan lain sebagainya. Untuk yang meninggal dunia, kami harap pemilih atau siapa saja dapat menginformasikan kepada kami agar kami dapat menandai pemilih-pemilih yang sudah tidak lagi memenuhi syarat karena meninggal dunia atau berubah status menjadi TNI Polri misalnya. Ini perlu agar menuju hari pemungutan suara nanti upaya kami melayani pemilih itu bisa lebih maksimal. Artinya bahwa pemilih yang sudah dipastikan tidak memenuhi syarat ini menjadi perhatian kami. Sehingga tidak ada lagi undangan yang kami siapkan bagi orang-orang yang kami ketahui berdasarkan informasi resmi yang masuk itu sudah tidak memenuhi syarat. Hal lain yang juga setelah penetapan DPT ini kami lakukan adalah pelayanan pemilih, pindah memilih. Pindah memilih ini yang dimaksud dengan pindah memilih adalah pindah memilih dari satu kabupaten atau kecamatan atau desa di dalam provinsi NTT. Pindah memilih antar kabupaten dapat dilayani dan nanti pada hari pemungutan suara masih tetap dapat surat suara untuk pemilihan gubernur. Tetapi karena pindah antar kabupaten kota tidak lagi dapat surat suara untuk bupati atau wali kota. Sebaliknya pindah domisili dari mana saja berasal itu nanti akan dilayani
surat suara gubernur maupun surat suara bupati wali kota. Karena pindah domisili. Pindah domisili sekaligus pindah memilih. Ini dapat semua surat suara. Tetapi kalau hanya pindah memilih, itu hanya dapat surat suara gubernur kalau pindah antar kabupaten. Tetapi pindah antar provinsi, pindah memilih antar provinsi itu tidak bisa dilayani karena sudah terdaftar di provinsi lain sebagai penduduk di provinsi lain, dia tidak bisa memilih di NTT, tidak bisa dilayani. Dan proses pindah memilih ini cukup melaporkan ke petugas kami, apakah petugas kami di tingkat desa, kelurahan, PPS, atau di tingkat kecamatan, PPK, atau di tingkat kabupaten kota, atau bahkan di provinsi. Cukup melaporkan dengan membawa KTP elektronik. Sepanjang sudah terdaftar dalam DPT di Provinsi NTT, dapat kami layani seketika itu dimanapun pemilih ini berada. Jadi tidak harus kembali ke tempat asalnya. Karena proses pindah memilih ini kami menggunakan aplikasi Sidalih. Cukup dengan modal KTP karena kami butuh NIK-nya. Nanti kami akan cek apakah sudah terdaftar lewat cek dptonline.go, cek dptonline kpu.go.id, memasukkan NIK, semua warga NTT dapat mengetahui sudah terdaftar di kabupaten mana, kecamatan mana, desa mana, TPS berapa. Bahkan ada peta lokasi TPS-nya. Sudah sedetail itu, Bu, kami siapkan fasilitas ini. Oke, baik. Ini terkait dengan akurasi data seperti itu ya, seperti yang Anda jelaskan tadi. Nah, dari KPU sendiri untuk bisa memanfaatkan teknologi, mendukung akurasi data pemilih, dan juga distribusi informasi terkait dengan Pilgub ini seperti apa nih, Pak? Sejak awal kami menggunakan aplikasi Sidalih, Sistem Informasi Data Pemilih, sehingga pemilih-pemilih yang sudah terdaftar dari pemilu ke pemilu itu datanya sudah ada, tetapi ada kemungkinan untuk dibuka ruang untuk memperbaiki data dalam proses-proses kemarin sampai pada penetapan DPT. Jadi kalau ada data yang salah mau diperbaiki bisa kita perbaiki dan itu sudah kita lakukan sampai pada penetapan DPT. Setelah penetapan DPT, pemilih yang mau pindah memilih kami juga pakai aplikasi ini. Makanya pemilih itu tidak perlu harus kembali ke tempat asalnya. Di mana saja dia berada dapat menghubungi petugas KPU dengan syarat membawa KTP. Dari NIK dalam KTP itulah nanti akan mendeteksi apakah yang bersangkutan sudah terdaftar, dari mana mau kemana itu bisa diatur dengan mudah. Baik Pak Frederick, di akhir wawancara apa yang menjadi harapan Anda untuk para pemilih dalam mempersiapkan diri ya untuk menuju pemilihan di tahun 2024 ini pada tanggal 27 November nanti? Terima kasih Bu, teman-teman pemilih dimanapun teman-teman berada, setelah kita semua memastikan bahwa kita telah terdata dalam daftar pemilih tetap, apabila ada dinamika untuk pindah memilih segera melapor. Di samping itu bagi kita semua yang sudah terdaftar dalam DPT, wajib untuk mengetahui calon-calon yang akan kita pilih, rekam jejaknya seperti apa, harapan-harapan yang dijanjikan seperti apa, untuk kemudian kita dapat menentukan pilihan kita. Ini hari ini, terhitung mulai hari ini sampai 60 hari ke depan, itu dimulai masa kampanye. Gunakan kesempatan ini untuk mendapat informasi sebanyak-banyaknya terhadap calon-calon yang ada, baik 3 bakal calon gubernur NTT maupun calon bupati wali kota di tempat masing-masing, untuk kemudian pada waktunya kita tidak ragu untuk menentukan pilihan. Dengan demikian, dengan mengikuti atau mengetahui program dan visi misi calon ini, membuat kita dan meyakinkan kita terhadap calon yang akan kita pilih, sehingga pada hari Rabu 27 November dari jam 7 sampai jam 1 siang, secara meyakinkan kita sudah tahu siapa yang akan kita pilih. Dan tentunya harapan kami KPU, dengan mengetahui calon yang akan kita pilih ini, kita benar-benar menjadi pemilih yang rasional, bukan yang emosional, apalagi yang transaksional.
Dengan demikian, pilihan kita, harapan kita menjadi pemimpin baik di kabupaten kota maupun di provinsi kita untuk membangun daerah kita menjadi lebih baik 5 tahun ke depan. Demikian Bu Christine. Baik, terima kasih Pak Frederick untuk waktunya pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, selamat pagi buat semuanya. Selamat pagi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja bersama kita anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Lodowik Frederick ya sudah menjelaskan terkait dengan validitas ya KPU NTT yang sudah menetapkan 3,9 juta pemilih untuk Pilgub Nusa Tenggara Timur.